Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsiluhu, anapun utawi tafsile, maksudnya perinciannya dari amal, maksudnya perbuatan yang kemarin disebutkan tidak boleh merugikan orang lain. Perinciannya ya, iku fabi arbaati umurin yang dalam papat piro-piro perkara. Ya. Ada 4 hal ya, yang tidak boleh dilakukan supaya tidak merugikan pada orang lain. Ada 4 hal rupanya Allah yusnya. Yang pertama Allah yusnya yento ora ngelem sapa wong ala silati ing atase dagangan. Hendaknya orang itu tidak muji kepada objek yang diperdagangkan bima klan perkara laisa kang ora ono apa ma iku fiha ing dalam mengguno sil'ah. Jangan kamu memuji pada barang dagangan dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada ya. Artinya kamu tidak boleh berdagang dengan memberi iming-iming atau pujian, umpamanya jualan air. Ya air, tidak usah dibilang air ini menimbulkan berkhasiat ya air. Kan tidak boleh terus diberi pujian bahwa air saya ini tidak sama dengan yang lain. Ini kalau diminum orang bodoh menjadi goblok. Memberi pujian-pujian yang tidak, artinya cara bahasa saiki ngecap sesuatu yang tidak seharusnya. Yang pertama itu boleh. Jangan memuji yang berlebihan, yang itu bukan kaitannya. Beliau wa alla yaktuma lan yento ora nyimpen sapa wong. Yang kedua jangan menyimpen min uyubiha saking piro-piro cacate sil'ah. Jangan disembunyikan cacatnya. Wa khofaya sifatiha lan piro-piro samare sifati sil'ah syai'an ing suwi-wici aslan babar pisan. Etika supaya tidak merugikan orang lain ya. Itu 4 hal. Yang pertama jangan memuji sesuatu yang tidak ada, fiktif ya. Yang kedua tidak boleh menyembunyikan cacatnya. Kalau cacat bilangnya cacat. Jangan menjual sesuatu cacat ditutup-tutupi. Dan banyak itu orang mobil habis tabrakan ditutupi, disepet, dibilang mulus. Mulus catnya, artinya cacatnya tidak ditampakkan. Wa alla yaktumalan yento orang nyimpen sapa wong fi wazniha ing dalem timbangane niku au sil'ah wa miqdari halan kira-kirane sil'ah syai'an ing suci-wici. Jangan dirahasiakan beratnya atau harganya, timbangannya ya. Beritahu yang sesungguhnya. Wa alla yaktumal lan yen ora nyimpen sapa wong min sya'riha saking regane mengkono sil'ah ma ing perkara lau arafahu lamun ngerti sapa wong hu ing ma sapa al mu'amil wong kang mergawe, maksudnya pihak itu lawannya, lam tanah ayat dinyeka sapa wong anhu saking mengkono ma. Jangan menyembunyikan harga yang sesungguhnya, sehingga kalau seandainya orang tahu dia tidak mau beli, maksudnya harganya tidak wajar gitu. Harus disampaikan 4 hal itu.
Jangan kamu memuji berlebihan ya terhadap barang yang kamu jual. Kalau itu baik ya bilang baik, jelek bilang jelek ya. Dan jangan dirahasiakan cacatnya, jangan dirahasiakan ukuran timbangannya ya. Dan jangan dirahasiakan harganya yang sesungguhnya. Kalau memang perlu dia bilang aja ini belinya kulaknya berapa, jual berapa, tidak masalah. Kalau mau fair-fairan ya. Amal awalu ala putih kang kawitan fawau te awal ikutarku sanai tinggal ngalam. Fa inna wasfau sedene oleh nyifati wong lisil ati maring dagangan iku ingkana lamun ono opo wasfu iku lima maring perkara laisa kang ora ono apa mak iku fiha ing dalam sil'ah. Lalu dia bima mestinya bima laisa fiha fa huwa utai mengkono ma iku kizbun koro. Kalau orang itu mengatakan sesuatu yang ditambah-tambahi ya, berarti dia telah melakukan kebohongan. Fa in qila lamun den ucapaken fa in qabila lamun nrimo sapa pembeli mustari ya. Zalika ing mengkono-mengkono wasfu niku fa huwa mongko utahe mengkono wasfu iku talbisun bawur. Bawur itu menipu wa zulmun lan zalim ma kaunihi sertane anane wong iku kadzaban tukang koro. Kalau dia menerima, kamu bilang ini air ini khasiatnya ini itu ini padahal ngarang, berarti kamu pembohong. Wa illam yakbal lan lamun orang nerima sapa mengkono mustari wa huwa wasfu iku kizbun goro wa isqatu muruatin lan guguraken sifat muruah. Kan orang jadi kamu tipu. Kalau kamu tipu bisa jadi dia nerima atau tidak nerima. Kalau dia sampai nerima ya berarti kamu itu zalim dan bohong. Tapi kalau pembelinya tidak nerima, oh enggak lah, enggak mungkin. Ya berarti kamu bohong dan jatuh harga dirimu. Karena kamu bohong itu kan dianggap hina. Jadi jangan sekali-kali kamu bohong. Orang yang kamu bohongi itu pasti ingat terus, dia akan ingat bahwa kamu bohong. Dan itu akan membuat dirimu itu terhina. Bohong itu membuat kamu tidak punya kehormatan. Makanya jangan bohong. Seperti dalam dagang ini. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang nggak benar, itu kan dua kemungkinan. Dia percaya atau dia tidak percaya. Yang kamu omongi, yang kamu bohongi. Kalau dia percaya berarti dia tertipu dan kamu bohong. Kalau dia tidak percaya berarti kamu bohong dan jatuh harga diri. Sebab dengan kamu bohong orang itu akan menilai rendah ya. Orang itu sekali bohong, orang itu hatinya tidak akan tenang. Kamu terus akan dihantui ketakutan, keraguan. Ini paling bohong. Walaupun dia sudah tidak bohong. Makanya harus dihindari. Dalam bisnis jangan bohong. Kalau kamu bohong maka orang tidak akan beli lagi ya. Ini uang mesti kapok. Walaupun kamu sudah baik. Ya tentunya SPBU itu. Kalau ada yang bohong sekali orang kan diomong kemana-mana. SPBU itu curang, itu curang. Semua orang ngomong. Akhirnya kan menjadi sepi. Dan walaupun dia sudah berubah, sulit mengembalikan kepercayaan. Karena kepercayaan ini seperti keperawanan, tidak bisa dikembalikan, susah. Orang sekali tidak percaya, sulit melupakannya. Makanya dalam bisnis, kejujuran itu nomor satu. Kalau kamu tidak bisa jujur, kamu tidak punya peluang jadi pengusaha. Sebab pengusaha ini mengandalkan kepercayaan. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, ya sulit bekerja. Idzil kidbu karena utai goroh alladzi la yurawiju kang ora mayo akan opo kidbu iku qad la yukdahu kudu qad la yakdahu terkadang ora nyacataken
fi dhahiril muru'ati ing dalem dhahire muru'ah. Wa in asna lamun muji sapa wong ala silati ing atase dagangan bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalem mengkono sil'ah. Kalau kamu memuji memang apa adanya, fahuwa mongko utahe mengkono wasfu iku hadhiyanun gremeng, omong kosong, wa takallumun lan wicara bi kalamin kalawan ucapan la yuknihi kang ora maedai apa kalam hi ing wong. Kalau kamu puji-puji dengan hal yang sesungguhnya, itu pun juga nggak ngefek. Karena orang kan sudah tahu. Ya katakan aja lah, tidak usah dipuji-puji. Air ini enak, ya wis. Gak usah air ini enak dan wanu dan gak usah. Ngecap. Ya bilang aja, oh ini air apa ini? Santri enak-enak. Ya wis. Wis gak usah ditambahi. Khasiatnya anunya itu kan mengada-ngada. Secara umum air itu sehat. Ya, sudah cukup. Jangan memuji yang berlebihan, apalagi sampai bohong. Wa wong iku muhasabun dan hisab sapa wong ala kulli kalimatin ing atase saben kalimat tasduru kang metu apa kalimat minhu sangge mungkun wong ana usdene wong baek niku iku law takala lam napa niku ana usdene baek iku lam takalam iku lima ngoten. Lima krono opo takal lama gunemam sebuah baik pihak kan mengkuno kalimat. Qala dawu sapa Allah Ta'ala ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfadhu orang lafatakan min qawlin sange pengucap illa ladaihi angin iku ing dalam ngersani wong raqibun utawi malaikat kang nginjen-nginjen, malaikat raqib atid, malaikat yang mengawasi. Raqib itu atidun kang nyakseni ya. Artinya orang bicara itu ada yang nyatet, ada yang nyakseni, ada malaikat yang mengawasi dia. Ila anna kulla kalimatin betul. Ila ayusnya angin yang temuji sapa wong ala silati ing atase dagangan bima kelan perkara fiha kang tetep ing dalam sil'ah mimma nyatane perkara layak rifu kang orang ngaweruhi ing ma sapa al mustari wong kang tuku, sapa al mustari wong kang tuku malam yadhkur selagine orang nyebut sapa mengkono bae hu ing ma. Boleh memuji sesuatu yang sekiranya pembeli ini tidak tahu, harus disampaikan, boleh aja. Tetapi jangan melebih-lebihkan. Keunggulannya apa? Boleh sampaikan sesuai dengan kenyataan. Kama yasifu koy oleh nyifati sapa wong hu ing ma min khofi ahlakil abidi, nyatane saking samare akhlaki budak wal jawari lan pira-pira budak wadon wadawabi lan pira-pira tunggangan. Fala baksa mongkora orang bahaya bidzikril qadri kelawan nutur kira-kira al maujudi kang maujud minhu saking mengkono wasfu min ghairi mubalaghatin saking tanpa nemen-nemeni wa idnabin lan ngeringkes. Kalau memang itu ada keunggulan yang tidak tampak, boleh saja disebutkan, tapi jangan berlebihan dan jangan kurang. Ya, yang seperti yang apa adanya. Waliyakunan beci ono, beliau beci ono apa qasduhu sejoni wong minhu sangking mengkono wasfu ayya rifahu yang tawarruhu ing masuk aku dulure wong al muslim kang muslim. Fayarghabu mongko demen sapa mengkono muslim fihi ing dalam mengkono mabik wa tangqadiran dadi tutup bisa babi sebab mengkono qadru apa hajatuhu hajate wong. Supaya pembeli yakin, bolehlah disebutkan kelebihannya, kekurangannya, spesifikasinya ya. Tetapi jangan mengatakan sesuatu yang faktualnya.
supaya dia tertarik membeli. Oh ini loh sepeda motor saya ini enak, apa, banter. Sebutkan sesuatu yang memang adanya demikian supaya orang itu kepingin membeli. Tapi jangan ditambah-tambahi. Walayam bagilan ora sayukjo alaihi ing atase wong apa yahlifah yen to sumpah sapa wong alaihi ing atase mabe albattata babar pisan. Sebaiknya jual beli itu enggak usah sumpah. Jangan dididik sumpah ya, itu tidak bagus. Bohong ataupun benar tidak perlu sumpah. Kecuali memang pembelinya nggak percaya, ya bolehlah sumpah. Tapi jangan mengobral sumpah. Fa inau sutene wong iku ingkana lamun ana sapa wong so baik niku iku kaziban koro faqad jaa mongko temen teko sapa wong bil yamini kelawan sumpah al-ghamus kang koro wa wa sumpah ghamus iku minal kabairi saking pira-pira dosa gede. Kalau dia bohong, sumpah bohong, itu dosa besar. Disebut dengan sumpah ghamus. Ghamus itu asalnya tenggelam. Maksudnya membuat dia tenggelam ke dalam neraka. Itu dosa besar. Allati tadharu kang ninggal ad-diyara ing pira-pira omah. Tinggal diyara ing pira-pira omah balaqi'a ing pira-pira kang ajur. Maksudnya itu akan menghancurkan rumahmu. Artinya menghancurkan keberkahan hidup. Nah, jangan sekali-kali kamu bohong dan sumpah. Itu kejahatan. Benar pun tidak perlu sumpah. Apalagi bohong. Sumpah itu harus digunakan untuk sesuatu yang penting, yang betul-betul terpaksa baru sumpah. Jangan dididik ini murah, wallahi murah, wallahi tidak boleh. Jangan mengobral namanya Gusti Allah, apalagi dengan bohong. Itu dosa besar. Wa in kana lamun ana apa sapa wong iku shadiqon bener, faqad ja'ala mongko temen dadekno sapa wong Allah ing Allah Ta'ala mahulur Allah urdatan ing dadi napa niku urdah itu menjadi apa ya? Asal itu titisan. Titisan itu apa? Jadi sasaran. Jangan Allah itu kamu jadikan sebagai sasaran. Li aimanihi maring ira-ira sumpahi wong. Waqat as'alan teman-teman gawe Allah sapa wong fihi ing dalem mengkono-mengkono halfun. Waqat kala teman dawuh sapa waqat asaa kan teman-teman gawe Allah sapa wong fihi ing dalem kono halfu idit dunya karena te dunya iku akhasulu remeh min ayyuk soda yen to saking yen to ten sejo apa tarwi juha mayu akan dunya bidzikri ismillah kan nyebut asmane Allah min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Kamu kalau jualan pakai bawa-bawa nama Allah itu melecehkan. Urdatan li aimanikum. Jangan kamu bawa-bawa Gusti Allah. Sumpah itu untuk sekedar apa? Menjadi pemanis daganganmu. Itu alangkah hinanya. Jangan kamu mencari dunia dengan menjual namanya Gusti Allah. Itu sangat tidak bagus. Dunia ini sesuatu yang rendah. Allah itu sesuatu yang maha tinggi. Remehkan Allah dengan membawa-bawa nama Allah untuk dibuat dagangan. Itu tidak boleh. Wa fil khabari dan dikuin dalam hadis wailun, Nabi mengatakan wailun celaka litajiri kedua wong kang dagang, celaka orang yang dagang min bala wallahi saking ucapan bala yo wallahi demi Allah wala wallahi dan ucapan la wallahi ikan wa yo wallahi. Masa enggak wallahi enggak boleh. Titik-titik wallahi enggak boleh. Iya ngono cukup. Iki barang api ya. Iya. Iki oleh ya. Ora. Wis gak usah. Iki oleh sakmene. Ora. Wallahi ora. Enggak usah. Lah apa kok Gusti Allah kok gawe tambahan. Ngomong ora kan cukup. Umpamane iki oleh dituku 1000, gak oleh. Ya wis.
Ojo wallahi ora. Wallahi iki lama Gusti Allah diseret-seret untuk dagangan. Itu tidak boleh. Itu tidak sopan. Tidak berkah. Wa wailun lan kecelakaan neraka lisoni kedue wong kang mergawe sone tukang orang yang menerima pesanan min ghadin sange ucapan sesuk wa ba'din lan ben ba'da ghadin maksudnya. Wong kan biasa kapan dadi ini benjing. Mana diparani pun tadi dereng kapan benjing. Benjang sampai setahun benjang mana. Nah itu juga tidak boleh. Ya kamu harus katakan banyak kamu jahit. Kapan jadinya? Ya kira-kira seminggu. Jangan kapan tadi benjing. Ono ikut kok benjing kapan disemayani benjing. Terus nyambut gaya ini ya apa? Ini kan orang kadang tukang itu ngeremehin. Oh, ada orang pesan kapan benjing caranya anu ben parani ben gak mari-mari ben berilah apa itu namanya kepastian yang mendekati. Kalau kamu memang perlu proses seminggu ya sudah ya kira-kira seminggu. Jangan dibuat enteng benjing mari. Padahal pesanannya banyak. Itu kan memberi harapan palsu. Namanya apa? PHP. Pemberi harapan palsu. Tidak boleh. Ya kalau kamu tidak sanggup, bilang tidak sanggup. Jangan terus benjing besok padahal kamu tidak bisa. Wa fil khabari dalam hadis al-yaminu utawi sumpah al-kadzibatu kang goroh iku munfiqatun mayoaken lisil ati maring dagangan tapi mumhiqatun kang ngelebur lil barokati maring berkah. Kalau kamu berdagang dengan cara bohong mungkin laku orang percaya, tetapi itu tidak berkah. Artinya pekerjaanmu yang laku dengan bohong itu akan membuat dirimu tidak barokah. Barokah ini penting, kamu harus percaya. Berkah itu ada. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran beberapa ayat tentang berkah. Mubarakun barok. Nah, berkah itu ada. Siapa bilang? Tidak ada. Dan termasuk dagang yang jujur itu akan membuatmu berkah. Berkah artinya kamu tambah baik. Ya. Berkah itu bertambah kebaikan sehingga hidupmu jadi baik. Uang itu membuat kamu jadi bahagia, membuat kamu jadi senang. Kalau tidak berkah, punya uang tapi problemnya, masalahnya sehingga duit itu habis. Masuk tapi tidak berkah, gak awet gitu. Tapi kalau berkah itu walaupun sedikit cukup, buat sekolahnya anaknya cukup, buat sehari-hari cukup, berarti itu berkah. Hartanya itu mencukupi dia. Tapi kalau tidak berkah, walaupun banyak tapi pengeluarannya lebih banyak, problemnya banyak sehingga duitnya nggak tersisa, nggak terasa. Banyak tapi habisnya lebih cepat lagi. Lah harta yang tidak barokah itu ya harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Makanya sih hati-hati, nyambut kai, silahkan bekerja itu baik ya. Tapi dengan cara yang baik. Jangan kamu bekerja sembarangan, bohong, nipu. Itu tidak baik. Itu akan membuat hidupmu makin susah ya. Jangan mencari harta yang tidak berkah. Warwalan ngeriwatakan sinten Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau Nabi qala dawu Nabi salah satu utai wong telu iku layang zuru. Orang ningali, maksudnya orang ningali tidak membelas kasihan, tidak ngereken cara bahasa Jawa nih, nggak direken. Ada 3 orang yang besok nggak direken, tidak dilihat, ditoleh aja nggak. Artinya dia tidak akan mendapat rahmatnya Gusti Allah. Yaumal kiamati dalam dino kiamat. Sinten niku nomor 1 utulun wong kang melarat, mustakbirun kang gemede ya. Ini loh orang melarat gemede, orang fakir sombong ya. Itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa kok orang melarat dibenci? Sebab dia
dengan melarat tapi sombong, gayanya sok-sokan seperti itu ya, maka dia itu menunjukkan kalau dia watak itu jelek. Wong melarat kok sombong. Rada pantes sih wong sugih sombong, sumbut ono sing disombongno. Wong melarat sombong itu kan menunjukkan bahwa wataknya itu jelek sekali. Harusnya wong itu tahu diri lah ya. Awak iki wong melarat ya wis ojo gemede, ojo sombong. Wong melarat tambah sombong. Nah, itu berarti sombong itu watak aslinya. Wong melarat aja masih bisa sombong. Lalu kok ya apa? Nah, itu berarti dia itu memang wataknya sombong. Lah sombong itu tidak disukai oleh Gusti Allah. Sing nomor loro wa mannanun lan wong kang ngundat-ngundat bi atiyatihi kelawan peparingi man. Orang yang mengundat apa? Mengundat ya apa? Bahasa Jawa ini apa mengundat? Bahasa Indonesia mengingat-ingat, menyebut-nyebut pemberian. Oh kita kayak kan, ini saya beri, kamu kalau nggak saya beri loh. Mengundat-undat. Apa itu? Ya, apa sih? Mengungkit-ungkit ya, pemberian yang diungkit-ungkit itu tidak boleh, kan menyakiti. Sehingga ikhlas. Wa munfikun lan wong kang nafahakohaken utawa wong kang mayoaken silatahu ing dagangane wong biyaminihi kelawan sumpai wong. Orang yang bersumpah supaya dagangannya laku, artinya itu melecehkan Gusti Allah dengan cara membawa-bawa sumpah. Itu juga orang yang tidak disukai oleh Gusti Allah. Yang dimaksud yang sumpahnya bohong ya. Bohong demi mayoki apa bahasa Indonesia melariskan dagangannya. Jadi bohong ditambahi sumpah cek laku. Itu yang dibenci oleh Gusti Allah. Fa idza kana nalikani ono apa sanau pengalem ala silati ing dagangan iku ma'as-sidqi sertane jujur. Kalau dia memuji dagangannya itu secara fair, secara jujur, makruhan mongko iku makruh min haitsu annahu saking sana iku fudulun leluyan. Kalaupun dia sumpah itu benar, itu makruh karena itu berlebihan ya. La yazidu orang nambahi apa mengkono halfu fir rizki ing dalam rezeki. Wala yakhfa lan ora samar apa ataglidu banget akan fi amril yamini ing dalam urusane sumpah. Faqad ruwiya taman den riwayataken an Yunus bin Ibni Abid saking Yunus bin Abid. Wa kana lan ana sapa Yunus iku khazzazan tukang sutra, orang penjual sutra. Anahu setuhune dia Yunus anahu setuhune Yunus iku khazzazan tukang penjual kain sutra. Anahu setuhune Yunus iku tulibaten supre opo minhu saking Yunus opo khazun sutra lisyira imaring tentuku fa akhraja moko ngetokaken sapa gulamuhu pelayane pembantune Yunus Siktol Khuzi ing keliru salah nih. Fa akhraja beliau terusannya sapa gulamuhu pembantune mengkono Yunus sakoto Saktal Khuzi ing sak geboke maksudnya sak gulung ya. Saktal Khuzi itu artinya segulungan dari sutra. Maksudnya pembantunya itu mengeluarkan kan kain biasa digulung satu piece. Saktal Khuzi itu begitu. Terus wana syarahulan gelar sapa gulam ing mengkono khuzun sutra. Wana daralan ningali sapa gulam ilahi maring khuzun wa qala ngucap sapa gulam Allahumma rzuqnal jannah. Allahumma Allah urzuqna mugi maringi panjenengan al jannah ing swarga. Faqala moko dawuh sapa Yunus niku, kiai yang jadi pedagang niku, dawuh li gulamihi maring pelayane Yunus, ruddahu balekno sira ing khuzun ila maudhi maring panggonane khuzun. Walam yabihu
Lan ora adol sapa Yunus zu ing mengkono khuzun. Wa khafa lan wedi sapa mengkono Yunus. Imam Yunus niku ayyakuna yen ono apa zalika mengkono qaul iku ta'ridon meliringi. Meliring itu apa itu menyindir sindiran, kiasan lisana imaring ngelem alasil ati ing atas dagangan. Fa mislu zalika padane fa mislu haula mengkono padane mengkono ulama hum ya alladzina hum ya mengkono haula iku alladzina wong akeh itajaru kang dagangan sapa alladzina fid dunya ing dalam dunya walam yudayyi ulan ora niat-niat sapa alladzina dinahum ing agamane alladzina fid tijaratihim ing dalam dagangane alladzina bal alimu bare urus sapa mengkono alladzina anna ribal akhirati sutune bati akhirat iku aulalu utama bintolabi kelawan nyupre min ribhid dunya saking bati ing dalam dunya. Jadi ulama zaman dahulu itu sambil bekerja ya. Kiai-kiai zaman dahulu itu gak manja. Ada yang dagang kain, ada yang dagang roti, dagang minyak, dagang. Jadi ulama-ulama pada masa lalu itu sangat mandiri. Tradisinya seperti itu. Mereka walaupun kiai tapi pedagang. Ya, seperti di sini contoh disebutkan oleh Imam Ghazali ada orang namanya Imam Yunus ya. Nama kiai yang tadi disebutkan itu. Itu dia Imam Yunus ini Yunus bin Abid ini seorang pedagang kain sutra. Kain sutra itu kan kain mahal. Yang disebut-sebut dalam Al-Qur'an kain sutra itu kan kain penduduk surga ya. Dalam beberapa ayat Allah mengatakan surga itu pakaiannya kan siyabuhum min sundusin wa istabrak. Pakaian orang di surga itu sutra. Memang sutra ini pakaian spesial. Kenapa sutra itu mahal? Karena sutra yang asli ya itu kan dibuat dari kepompongnya ulat sutra. Dan ini memang hebatnya apa? Musim panas dipakai tidak panas. Musim dingin dipakai tidak kedinginan. Oh ini alami karena seratnya ini seratnya ulat. Mahal di dunia ini mahal. Serat sutra asli ya. Itu tidak boleh dipakai laki-laki sama dengan emas. Karena ini perhiasan kain yang mahal, yang asli. Hari ini kan banyak sutra KW atau sutra campuran. Sutra yang asli itu tidak boleh dipakai laki-laki. Nah, karena memang itu mahal. Imam Yunus pada saat itu dia jualan kain sutra. Pembantunya disuruh ngambilkan, diambil satu gelondong, dibeber, kan kelihatan bagus. Pembantunya mengatakan, ya Allah jadikan kami ahli surga. Maksudnya kan ahli surga besok pakaiannya pakai pakaian sutra. Langsung dibatalkan oleh Imam Yunus. Gulung lagi, kembalikan, jangan dijual. Karena dia takut ucapan seperti itu mempengaruhi pembelinya bahwa ini loh pakaian ahli surga, biar dia beli. Dia tidak mau. Dia tidak mau dagangannya itu diberi pujian yang pakaian ahli surga, tidak mau. Digulung lagi, tidak dijual. Saking hati-hati ini. Padahal ya itu kan cuma spontan. Pembantunya gak berniat begitu, tapi dia karena hati-hati seperti itu dia nggak mau, nggak jadi dijual, digulung. Sebab ini takutnya termasuk memuji yang berlebihan. Kan memuji berlebihan tidak boleh. Lah orang zaman dahulu itu seperti itu kan. Mereka itu bekerja tapi urusan akhirat tetap prioritas. Sehingga mereka tidak berani bohong. Jangankan bohong, memuji saja tidak berani. Apalagi sumpah. Ya. Jadi mereka itu pedagang tapi pedagang yang jujur. Makanya mereka itu dipuji oleh Rasulullah SAW. At-tajirul amin fil jannah. Pedagang yang jujur itu masuk surga. Jadi profesi pedagang itu baik, tetapi cobaannya berat. Orang jadi pedagang itu cenderung menipu, apalagi makelar, cenderung bohong 70%. Nah itu yang membuat tidak barokah di situ, bohongnya itu. Kalau dagangnya itu baik, profesi baik itu dagang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang, tapi jujur. Nah, dan hari ini kamu melihat bisnis itu ya mayoritas dagang.
Orang kaya-kaya itu pedagang, tidak ada. Presiden kalah sama pedagang, profesor kalah sama pedagang. Jack Ma kuliah tidak lulus, kaya, diundang ke Harvard ngasih ceramah. Padahal dia dulu kepingin kuliah di Harvard, tes 5 kali tidak lulus. Begitu kaya, diundang menjadi penceramah. Ini kaya sakti. Makanya katanya Jack Ma, kalau kamu miskin, omonganmu itu dianggap seperti kentut. Tapi kalau kamu kaya, kentutmu berbau harum. Wah, ketidur dia ngomong di depan profesor di rumah no, karena kaya. Waktu dia miskin, tes tidak lulus. Orang kaya sekarang ini pedagang. Kalau zaman dulu, orang seusia saya itu cita-citanya pengen jadi dokter, insinyur, sarjana hukum. Hari ini orang udah nggak kepingin jadi insinyur itu apa? Jadi tukang. Anak orang kaya-kaya itu kepinginnya jadi bisnis. Mereka kuliahnya jurusan bisnis, ekonomi. Di luar negeri itu mereka udah malas jadi dokter. Kenapa? Dokter itu kan buruh siang malam dikongkon, ono uang tengah wengi digedor, nggak bisa tenang. Apalagi dokter kandungan, masih jam 1 digedor lah, uangnya selamat tuh, bisa untuk dok ayo tolong. Makanya dia nggak bisa tenang. Artinya dia harus punya jiwa yang kuat. Nah, orang kaya-kaya itu kan keliling dunia, bisa membayar apapun. Helikopter aja pakai ambulan. Orang kaya-kaya itu helikopter bikin ambulan. Karena mereka ini nggak mau mati, nyata dia mati aja. Tapi orang kaya ini membeli apa aja, termasuk bisa beli kampus. Ini orang kaya bisa bikin kampus sendiri, jadi profesor sendiri, tuku dewe karepe dewe. Jadi pedagang ini sekarang akan menjadi tren masa depan. Hari ini anak-anak muda itu udah nggak perlu kerja kantor, rugi deh. Kerja kantor berapa? Jauh lebih fleksibel jualan online. Kamu lihat di YouTube ada orang jualan online per hari 2M. Bayangkan. Lihat YouTube-nya Deddy Corbuzier itu, ada orang sehari bisa jualan 2M. Wah itu kan kalah bayarannya presiden. Presiden gajinya resmi cuma berapa? Paling 125 juta. Ada orang satu hari bisa dapat miliaran. Bisnis hari ini memungkinkan ya. Kalau 25 juta biasa. Orang jualan di Shopee 1 bulan dapat 25 juta itu biasa. Saya punya teman yang segitu. Sebulan rata-rata dapat untung 30 juta. Hanya kerja di rumah. Hanya upload barang di Shopee itu. Dia jual. Barang di Shopee itu di dropship, dijual lewat WA, Facebook. Itu aja enggak pondok. Hanya dia menjadi resellernya Shopee sama Tokopedia. Kan enggak bayar itu. Reseller. Itu 1 bulan dapat 25 juta, 30 juta. Gak usah susah-susah. Nyambut gaya ke omanya, ke handphone kan enak kayak om tulinan terus. Lebih enak. Saya setiap hari perdagangan saya di bursa saya pakai handphone. Saya setiap hari kan jam 9 harus lihat handphone. Karena saya berdagang di pasar modal. Pakai handphone kan tenang, tidak kelihatan, tidak perlu sepatuan, tidak perlu bayar karyawan, pegang duit. Kalau kamu bisa berdagang di pasar modal, itu duit berapapun habis ya. Pasar modal itu perputaran uang setiap hari 6 triliun. Kalau kamu duit 1 miliar, 2 miliar itu pedagang kecil di pasar modal. Kalau dibawa ke pasar Bulu Lawang, mampir. Toko di sisa miliar, waduh, karena parkiran isi beras kabeh. Abot, sorong, mangkat karyawan. Tapi hasilnya gak banyak. Tapi kalau kamu berdagang di pasar modal cukup pakai handphone, jual beli, sell buy, ya begitu aja. Nggak perlu karyawan, nggak perlu gotong. Jadi ke depan dunia perdagangan akan semakin maju. Hari ini orang sudah terbukti banyak yang bisa jualan. Temennya istri saya itu jualan sari lemon itu loh. Apa itu? Lemon, jeruk lemon diperes dia di botol. Itu 1 bulan bisa jual 7.000 botol. 7.000 botol. Kalau dia setiap botolnya ambil untung 10.000 saja, berarti 1 bulan dia dapat untung 70 juta. Hanya jualan sari lemon. Sari lemon itu kan ya jeruk lemon itu diperes di botol segini dijual botol kecil 40.000. Itu dia 1 bulan bisa jual 7.000 botol. Kalau dia ambil untung 5.000 aja per botol, berarti dia telah mendapat keuntungan
35 juta setiap bulan. Hanya dengan jualan air lemon. Karena diberi sugesti lemon diet. Seakan-akan kalau minum ini pasti kurus. Aku saulan nunggu gak kurus-kurus. Nah, itu kan sugesti aja sebenarnya. Tapi orang percaya bahwa ini lemon diet. Kepintaran menjual. Maka saya sebetulnya kepingin mengarah ke situ. Anak-anak itu harus dilatih jualan online. Supaya kamu itu gak hari kuli. Sakno aku delok kuli-kuli ku sakno. Cobalah orang jadi kuli tukang sampai tua ya menunggu. Itu aja. Kamu harus menjadi pedagang. Makanya saya kepingin memfasilitasi itu ya. Seperti itu pelatihan bisnis online. Sehingga kamu punya waktu lebih luas. Ya contohnya saya ini pedagang di pasar modal. Saya bisa tenang pergi keliling dunia kemana-mana. Karena kan kantornya di Kesaku. Gak perlu absen, gak perlu apa gitu. Enak kan. Cuman ini perlu modal besar. Lah yang modal kecil ya Shopee, Tokopedia itu. Itu modalnya kecil bahkan gak modal. Karena kalau dropship itu kan gak pakai modal. Hanya jual. Nah itu harus kamu pelajari. Oh apa caranya. Itu bisnisnya. Nah ini prospek masa depan. Kamu bisa dagang dari rumah, dari sawah, dari manapun. Sarungan, kukur-kukur ini bisa. Nang kantor sarungan, kau oleh sepatuan. Budal jam itu mulai jam 5. Bayarannya 3 juta. Sementara kalau kamu bisa jual online, ya taruhlah kamu dapat seminggu bisa 12 juta atau 10 juta atau 1 bulan 10 juta aja. Itu kan sudah setara gajinya direktur bank. Orang Gojek aja loh. Saya kapan hari ketemu supirnya Grab, sehari dapat 500 ribu. Nah padahal sebulan berarti dia dapat berapa? 15 juta. Dia itu sarjana S2. Saya tanya, Pak Bapak asalnya apa? Konsultan. Gajinya berapa? 7 juta. Karyawan gaji 7 juta itu wakil. Banyak itu. Karyawan tuku itu 2 juta, 1 juta di pasar. Dia jadi supir Grab. Itu sehari dapat 500 ribu di Surabaya. Sehingga 1 bulan dapat 15 juta. Dia gak kerja di kantor. Senengan nyupir. Makanya hari ini orang jualan online, supir online macam-macam itu lebih menjanjikan daripada pegawai. Karena pegawai ya sakmono-mono rek. Umpamane guru wis kudu betul ikhlas, nek gak ikhlas ya sakit hati. Karena berapa gaji guru per jam? 35 ribu. Bayangkan. Kalau tidak ada misi dakwah perjuangan, orang mungkin tidak tahan jadi guru. Tidak banyak. Dosen aja nggak banyak. Dosen 1 kali datang 150. Artinya profesi yang lebih menguntungkan ke depan, yaitu bisnis itu sudah dagang itu. Sekarang repot kantor dagang. Saya punya teman anaknya sekolah di Australia. Padahal sekolah di Australia itu kan mahal, biayanya ratusan juta. Hari ini jadi karyawan di kantor. Tanya gajinya berapa? 5 juta atau 6 juta. Saya bilang sekolahnya itu dulu 1 bulan tidak cukup 15 juta. Sekolah anak Australia. Nah saya kita di pegawai bayarannya 5 juta, 6 juta. Bayangkan, gak sumbut. Sekolah anak Australia sebulan tidak cukup 10 juta. Tadi pegawai bayarannya 6 juta. Kan gak balik modal sekolahnya. Ya itu kalau jadi pegawai. Tapi kalau dia jadi bisnis, nah itu ya. Makanya saya kepingin semangat berdagang, semangat wirausaha ini harus ditampilkan. Ya ganti di opo utake gayen ojo dodol bakso be rokok aneh aliku. Ya entek duwe kok rokok. Ya opo pikiran ya opo dagang yang mahal, yang online. Deloklah ke YouTube ono pentol buto, ono pentol jamur macam-macam. Itu kan kreatif dijual online. Maksud saya begitu. Puteran otakmu ya opo bakso, dodol bakso. Kalau kau dodol bakso padha ambek wong sing iso rewit itu ya rugi kan. Kamu mesti memutar otak, ya apa caranya jual bakso online sehingga omsetnya tinggi, iklan setiap hari. Yang saya maksudkan itu, saya ingin mengajar kamu itu gunakan otakmu itu untuk mengkreasi bisnis. Nah kalau kamu jualan sepokoknya baik logo, tulisan handphone ada. Itu bukan pedagang, itu kuli. Kalau pedagang itu berpikir. Coba kamu lihat orang jualan bakso online kan banyak di YouTube itu. Di YouTube, di Facebook banyak sekali. Itu yang harus kamu tiru. Gimana?
Kamu sekarang jualan sehari dapat 200, gimana dapat jadi 2 juta? Target pada dirimu. Gunakan akalmu. Ngono lho. Aja kon dodol bakso mek dolinan handphone. Ya sing ngene kuwi ndak kreatif ya. Nah makanya yang harus digali itu semangat, ide dan semangat ya. Muka-muka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.